بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki dari Bani Khuz'am radhiyallahu an, dia berkata, Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nafarin min ashabi wa qultu antal ladzi taz'umu annaka Rasulullah qala na'am qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali ahabbu ila Allah qala imanun billah qala qultu ya Rasulullah thumma man qala silaturahim. Saya telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang bersama dengan sebagian sahabatnya. Kemudian saya bertanya, apakah engkau yang mengaku sebagai utusan Allah itu? Beliau menjawab, ya. Rawi berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, iman kepada Allah. Rawi berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, kemudian apa? Beliau menjawab, silaturahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah silaturahim. Iman kepada Allah mutlak, ya, karena memang semua amal soleh itu harus dibangun di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas ketauhidan. Apabila amal-amal itu tidak dilandasi dengan iman, maka amal itu akan sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iman ini adalah merupakan kunci mutlak seseorang untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la yadkhulul jannah illa mu'min. Tidak akan masuk surga kecuali orang mukmin. Jadi iman kepada Allah ini adalah merupakan amal yang paling utama, yang mana seluruh amal itu dibangun di atasnya. Jadi harus iman kepada Allah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu silaturahim, menyambung tali silaturahim. Yang dimaksud dengan al-arham di dalam kalimat silaturahim ini adalah kedua orang tua, saudara laki-laki dan saudara perempuan, paman dan bibi, baik laki-laki baik dari ayah maupun dari ibu, dan anak-anaknya. Ya, jadi yang pertama adalah arham yang harus kita sambung ini adalah kedua orang tua. Kemudian saudara laki-laki dan saudara perempuan. Kemudian paman dan bibi, ya, paklik dan bulik, ya, dari ayah maupun dari ibu. Kemudian anak-anaknya, yaitu sepupu, ya, dengan kita, ya, sepupu berarti, ya, seperti itu. Itulah al-arham yang dimaksud di dalam hadis tadi itu. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis sahih dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an, dia berkata, qultu ya Rasulullah man abar? Qala ummaka. Qala qultu summa man? Qala ummaka. Qala qultu summa man? Qala ummaka. Qala qultu summa man? Qala summa abaka summal aqraba fal aqrab. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa saya harus berbuat baik? Beliau menjawab, ibumu. Rawi berkata, saya bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Rawi berkata, saya bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Rawi berkata, saya bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, bapakmu. Kemudian kerabat yang paling dekat, lalu yang lebih dekat lagi.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bimbingan ya, arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang paling berhak untuk mendapatkan perbuatan baik kita ya, itu adalah orang tua kita, yaitu ibu ya. Ibumu, baru kemudian ayah, baru kemudian kerabat yang paling dekat, lalu yang dekat lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berbuat baik ya kepada orang tua ya, kepada kerabat yang paling dekat, lalu kepada yang dekat. Maka sesudah kedua orang tua, orang yang pertama ya diperlakukan dengan baik, dijaga silaturahminya, dicintai, disayangi, dihormati, itu adalah saudara perempuan dan saudara laki-laki dan anak mereka, berarti keponakan ya. Lalu semua kerabat meskipun jauh hubungan kekerabatannya ya. Jadi urutannya adalah orang tua, kemudian yaitu saudara perempuan, saudara laki-laki, dan anak-anak mereka, baru kemudian kerabat. Ini mereka inilah yang berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan kita lebih dahulu ya, sebelum yang lainnya ya, begitu. Urutannya. Bukan berarti tidak boleh kalau misalnya kita berbuat baik kepada orang lain, enggak ya. Cuma kalau kepada orang kita bisa berbuat baik, kenapa kepada keluarga, kepada kerabat kita tidak bisa berbuat baik? Padahal mereka lah yang harusnya mesti kita cintai, mesti kita sayangi, paling berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan kita ya. Oleh karena itu ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memerintahkan kepada para sahabat ketika beliau ini ya, menasehati para sahabat yang akan menaklukkan Mesir ya, agar setelah kota itu ditaklukkan ya, mereka berbuat baik kepada penduduknya ya. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innakum sataftahuna Misra wa hiya ardun yusamma fiha al-qitqira fa idza fatahtumuha fa ahsinu ila ahliha fa inna lahum dimmatan wa rahiman aw qala dimmatan wa sihran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan menaklukkan Mesir, di mana pada negara tersebut ada daerah yang bernama Qirat. Maka apabila kalian telah menaklukkannya, maka berbuat baiklah kepada penduduknya, karena mereka memiliki perlindungan dan hubungan rahim. Atau beliau bersabda, perlindungan dan perkawinan. Itu nasihat Nabi SAW kepada para sahabatnya, kalau seandainya para sahabat itu sudah berhasil menaklukkan Mesir, agar mereka berbuat baik kepada para penduduknya, karena di situ mereka memiliki perlindungan dan hubungan rahim. Yang dimaksud dengan rahim di sini adalah Hajar, yaitu ibunda Nabi Ismail alaihissalam ya. Dan yang dimaksud dengan hubungan perkawinan adalah Maria ya, Maria Qibtiyah ya, ibunda Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Maria ini kan melahirkan Ibrahim ya. Nah itu dari Mesir, maka disuruh untuk berbuat baik karena ada ikatan.